tengah pesatnya perkembangan teknologi, Paus Leo ke-14 menyampaikan peringatan serius kepada dunia. Dalam ensiklik pertamanya, Paus menyebut kecerdasan buatan atau AI sebagai salah satu tantangan terbesar yang kini dihadapi umat manusia. Menurut Paus Leo ke-14, teknologi seharusnya hadir untuk melayani manusia, bukan justru menggeser nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Pandangan tersebut dituangkan dalam ensiklik berjudul Magnificat Humanitas atau Kemanusiaan yang Agung yang dirilis di Vatikan Senin 25 Mei 2026. Dokumen ini menjadi ensiklik pertama Paus Leo ke-14 yang secara khusus menyoroti tantangan etika, moral, dan sosial di tengah laju perkembangan teknologi dunia yang semakin cepat. Lantas apa makna ensiklik itu bagi kehidupan umat manusia? Dan bagaimana pula respons para pendiri perusahaan AI terkait hal ini? Kita bahas. Sebelum membahas apa isi ensiklik Paus Leo ke-14 itu, ada baiknya kita memahami dulu apa itu ensiklik. Ensiklik pada dasarnya adalah surat edaran atau pesan pastoral resmi yang ditulis oleh Paus. Dokumen ini biasanya ditujukan kepada seluruh uskup umat Katolik atau bahkan seluruh umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan pengajaran, bimbingan moral, atau tanggapan gereja terhadap isu-isu penting. Ada beberapa ensiklik yang cukup populer seperti Laudato Si pada 2015 yang membahas soal lingkungan hidup dan menjaga bumi sebagai rumah bersama, maupun Fratelli Tutti pada 2020 yang tentang persaudaraan dan persahabatan sosial. Keduanya dikeluarkan oleh Paus Fransiskus. Sementara dalam ensiklik pertama yang dikeluarkannya, Paus Leo ke-14 menyoroti soal kecerdasan buatan atau AI dan tantangannya bagi kehidupan umat manusia. Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity. Paus Leo ke-14 hadir langsung dalam presentasi ensiklik Magnificat Humanitas bersama para pejabat Vatikan. Acara itu juga dihadiri sejumlah pakar AI termasuk salah satu pendiri Anthropic, Chris Olah. Melalui ensiklik tersebut, Paus Leo ke-14 mendesak perusahaan-perusahaan teknologi agar tidak menjadikan persaingan AI sebagai ajang monopoli data dan kekuasaan teknologi. Paus juga menekankan bahwa pengawasan serta pengendalian risiko AI tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah atau perusahaan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat dunia. Lantas bagaimana respons Olah? I'd like to close with a request. We need more of the world. Religious communities, civil society, scholars, governments, and indeed all people of goodwill, to do what His Holiness has done here. To take seriously, to look closely, and to push events in a better direction. We need informed critics who will tell the labs when we are failing. We need moral voices that the incentives cannot bend. Today is just the beginning, the start of a long collaboration between those of us who are building this and those who can see what we from the inside cannot. Today is a powerful illustration of the form this global project of goodwill might take. Let it also be a decisive step towards a hopeful future for a magnificent humanity. Sebelumnya, Vatikan News melaporkan ensiklik tersebut terbagi dalam 5 bab. Dokumen itu berangkat dari premis bahwa teknologi bukanlah kekuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Namun teknologi juga tidak pernah benar-benar netral karena dipengaruhi karakter pembuat dan penggunanya. Karena itu, Paus menyerukan regulasi AI yang kuat untuk melindungi kemanusiaan, martabat kerja, keadilan sosial, dan perdamaian. Menurut United Nations atau PBB, industri AI dapat bernilai hingga 4,8 triliun dolar AS pada 2033. Nilai tersebut diperkirakan meningkat hingga 25 kali lipat hanya dalam satu dekade. Namun keuntungan AI dinilai masih terkonsentrasi pada segelintir pihak. Di tengah meningkatnya konflik bersenjata dunia, Paus Leo ke-14 juga menyoroti keterlibatan AI dalam perang. Militer dinilai mulai mempercayakan AI dalam pengambilan keputusan. Karena itu, Paus menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pengembang AI agar rantai komando dalam penggunaan AI di medan perang tetap dapat diketahui. Kehadiran Christopher Olah dari Anthropic turut mempertegas perhatian Paus terhadap penggunaan AI dalam perang. Pakar dari Future of Life Institute atau FLI, Brian Boyd, menyebut Anthropic saat ini tengah berselisih dengan pemerintah AS karena ingin menetapkan batasan penggunaan model AI cloud untuk kepentingan militer. Sementara itu, pemerintah AS disebut tidak menginginkan pembatasan tersebut.
Brian menilai Anthropic merupakan perusahaan besar yang memikul risiko dan tanggung jawab sangat besar, tetapi sejauh ini menunjukkan niat baik, integritas, dan keterbukaan untuk berdialog. Sahabat Kompas, refleksi soal AI dari Paus Leo ke-14 menjadi peringatan bahwa teknologi tanpa etika bisa berubah menjadi ancaman. Di tengah perlombaan global mengembangkan AI, pertaruhannya kini bukan hanya soal kecanggihan, tetapi juga soal siapa yang mengendalikan dan untuk kepentingan siapa teknologi itu digunakan.